Shalom, halo, berjumpa kembali bersama dengan TIK atau TIK, Tanya Iman Kristen. Senang sekali hari ini kita dapat bertemu melalui konten yang cukup menarik. Kita akan membahas tentang satu-satunya orang di dalam dunia ini, manusia tentunya, yang berhasil mengalahkan maut dan saat ini sudah bangkit di hari yang ke-40, dan itu membuat sengat maut dapat dikalahkan, dan akhirnya kita semua yang percaya kepadanya tidak binasa namun memperoleh hidup yang kekal. Belum pernah ada satu orang pun dalam dunia ini, atau nabi apapun, atau pemuka agama pun, atau siapapun itu yang mati lalu bangkit di hari yang ketiga, dan pada hari yang ke-40 tepatnya hari ini kita merayakan semua Tuhan Yesus bangkit. Baik, kita akan membahas semuanya itu sesaat lagi. Pastikan Anda mengklik subscribe, like, dan aktifkan notifikasi. Shalom, kembali bersama dengan TIK, TIK, Tanya Iman Kristen. Seringnya kita mendengar kenapa kalian menyembah manusia. Seringnya kita mendengar kenapa Oten itu menuhankan manusia, dan seringkali menjadi bahan olok-olokan RT 6 atau kadrun. Sebenarnya sih jawabannya cukup panjang, cuma kalau kita mau meimbangi mereka dengan olok-olok, ya kita boleh aja ngomong juga sambil bercanda. Ya betul, kita mengimani manusia, tapi satu-satunya manusia ini yang telah mati dan bangkit dan disaksikan oleh banyak orang dan dicatat oleh sejarah. Dan jika kita mirroring, kita tanya balik, apakah nabimu sama seperti itu? Saat ini di manakah dia? Dan itulah salah satu hal yang membuat mereka juga kadang berpikir ulang. Oke, kita tidak akan perlu memperpanjang itu, karena ini kita sampaikan aja buat saudara-saudara kita yang saat ini mungkin sedang lemah iman, yang kalau diolok-olok atau diejek, janganlah tanyakan kepada orang yang tidak mengerti. Atau misalkan Anda ingin belajar matematika, Anda tanya tukang bakso, itu tidak akan nyambung, tidak fair. Jadi saatnya Anda mencari seorang pemuka agama di keyakinan Anda, misalkan Anda Katolik, Protestan, GBI, Pentakosta, dan lain sebagainya. Carilah hamba Tuhan yang berkompeten untuk menjelaskan ini. Jangan tanya di komunitas Anda yang notabene bukan orang-orang Kristen. Sudah pasti kalian akan disesatkan. Oke, baik, hari ini kita akan membahas tentang Tuhan Yesus bangkit, dan sebuah sukacita yang sangat luar biasa dari surgawi, karena telah dibuktikan dan telah digenapkanlah nubuat yang ada di hukum Taurat, dan itulah Tuhan Yesus kita yang telah saat ini bersama dengan Bapa di surga. Banyak hal yang perlu kita sampaikan, namun karena keterbatasan waktu, kita hanya mungkin melihat sedikit tentang 4 alasan kenapa Yesus Kristus tinggal 40 hari di bumi sebelum naik ke surga. Jadi pada saat penyaliban, Tuhan Yesus Kristus itu mati dan hari ketiga bangkit, dan selama itu dia masih berada di bumi sampai hari ini kita merayakannya dia bangkit ke surga. Baik, salah satu sejarah pelayanan Yesus yang paling signifikan adalah 40 hari setelah kebangkitannya dari kematian. Dia melakukan perjalanan dan berbicara ke banyak orang di daerah-daerah yang pernah dilayaninya, dan ribuan orang menyaksikan pemulihan tubuhnya. Selama 40 hari Yesus menunjukkan kepada dunia bahwa ia hidup kembali. Meski hal itu adalah bagian dari mujizat ilahi, masih banyak pula orang-orang yang memperdebatkan kebenaran itu, jika dia sendiri sudah mengetahui hal itu akan terjadi. Lalu, mengapa dia harus tinggal selama itu di bumi sebelum terangkat ke surga? Ada beberapa jawaban. Yang pertama itu, satu alasan mengapa dia tetap di sini, itulah dia akan menyampaikan ke banyak orang. Para pengikut tahu bahwa
penguasa Roma telah membunuh Yesus dan bahkan tubuhnya telah diturunkan dari salib dan dibaringkan di dalam kubur. Dan ketika itu terjadi, mereka dipenuhi dengan keputusasaan dan ketakutan. Anda harus menggarisbawahi bahwa kerajaan Roma pada saat itu melihat Tuhan Yesus diturunkan dari kayu salib, berarti artinya yang perlu Anda cermati adalah begitu banyak saksi bahwa Tuhan Yesus mati di salib dan bangkit. Banyak dari mereka yang kemudian bersembunyi, padahal mereka benar-benar percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Dan saat mengetahui Yesus sudah mati, mereka menjadi hilang harapan. Mereka lupa akan janji Yesus bahwa dia akan bangkit dari kubur. Dan ketika Yesus menampakkan diri di antara mereka setelah kebangkitan itu, hidup mereka berubah. Mujizat terbesar dalam sejarah dunia baru saja terjadi. Yesus Kristus bangkit selama 40 hari itu. Ia menampakkan diri kepada sebagian besar murid-muridnya untuk membuktikan bahwa ia telah bangkit dari kematian oleh karena kuasa Allah. Anda bisa melihat di kitab 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-6. Yang kedua, mengingatkan murid-murid tentang misi yang akan mereka kerjakan. Dia juga mengajak mereka untuk segera menjalankan misi pekerjaannya, tetapi sebelum mereka terburu-buru melakukan hal itu, Yesus mengingatkan untuk menunggu tercurahnya kuasa Roh Kudus. Anda bisa baca dalam kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama ayatnya keempat. Kehadiran Roh Kudus menjadi penggenapan janji Allah bahwa setelah Yesus terangkat ke surga, dia akan menghadirkan seorang penolong. Mereka harus dipenuhi Roh Kudus sebelum memulai pelayanan mereka di seluruh dunia. Dan yang ketiga, mengajarkan tentang pentingnya 3 unsur utama dalam pelayanan para murid. Sebelum terangkat ke surga, Yesus mengajarkan para murid tentang 3 unsur penting yang harus mereka terapkan dalam pelayanannya, yaitu pentingnya komunitas dan kepemimpinan. Anda bisa baca dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 27. Akan muncul penulis-penulis Injil yang dipenuhi oleh Roh Kudus untuk menuliskan perjanjian baru sebagai pelengkap kitab Perjanjian Lama yang telah ada, serta pentingnya perjamuan kudus. Anda bisa baca di kitab Lukas pasalnya yang pertama ayat yang 35. Yang Anda harus garis bawahi adalah akan muncul penulis-penulis Injil yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang keempat, menyadarkan para murid bahwa Yesus tetap setia meskipun mereka tidak setia. Saat masa-masa penderitaan Yesus, banyak murid yang kemudian menyangkali dia. Mereka semua lari dan takut. Tak seorang pun yang setia menunggu Yesus saat dia disalibkan, kecuali kaum perempuan. Dan ketika Yesus menampakkan dirinya setelah kebangkitan, dia ingin menyatakan bahwa dia telah mengampuni mereka. Mereka merasa malu dan takut atas tindakan pengecut mereka. Namun Yesus justru mengampuni dosa mereka. Di saat Yesus bertemu Simon Petrus, tidak kebetulan bahwa Yesus juga menanyakan pertanyaan yang sama kepada dia sebanyak 3 kali. Yohanes pasal 21 ayat pertama sampai dengan 19. Yesus masih tinggal di bumi selama 40 hari untuk mengajar murid-muridnya dan mempersiapkan mereka untuk tugas memberitakan tentang Kristus ke seluruh dunia. Selain itu, Yesus juga melakukan banyak hal-hal lainnya selama kesempatan itu. Masih banyak hal-hal lain yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus dituliskan itu. Ini disampaikan Yohanes pasal 21 ayatnya 25. Haleluya, puji Tuhan. Dengan bangkitnya Yesus Kristus hari ini, saudaraku, maka nubuat itu digenapkan. Sebuah berita sukacita dari surgawi yang Anda dengar, dan menurut kami ini bukan hal yang kebetulan Anda menemukan tayangan atau konten ini, karena Tuhan Yesus ingin hidup kamu diselamatkan. Datanglah padanya, mohon ampun, berlututlah, dan dengan sungguh-sungguh nyatakan dalam hatimu, minta petunjuk. Karena dalam kitab RT 6 juga dituliskan, mohon petunjuk, mintalah petunjuk jalan yang benar. Dan saat inilah saatnya kamu meminta petunjuk kepada Yesus Kristus, atau kamu berdoa
sebut nama Allah kamu nggak apa-apa, namun kamu dalam hati dengan sungguh-sungguh minta petunjuk jalan, dan jika Tuhan Yesus mengizinkan, Dia akan menjamah kehidupanmu. Roh Kudus akan hadir dan akan menjamahmu. Oke saudaraku, demikian pembahasan singkat tentang sukacita surgawi yang hari ini kita memperingati bersama-sama Yesus Kristus naik ke surga. Haleluya, puji Tuhan. Jangan lupa dukung TIK atau TIK untuk terus berkembang dan melayani memberitakan firman Tuhan, menjawab narasi framing negatif dari RT6 atau Kadrun. Karena selama ini juga mereka membuat sebuah konten atau narasi atau tayangan, baik itu di Komal TikTok maupun di YouTube atau di Facebook. Dia terus menghina iman Kristen, merubah-rubah Alkitab, dan juga memberikan narasi framing negatif. Caranya gampang untuk mendukung kami, yaitu dengan mengklik tombol subscribe, like, dan aktifkan notifikasi. Dan juga jika Anda tidak keberatan, tulis komentar yang terbaik Anda di kolom komentar. Karena jika Anda berkomentar secara tidak langsung, kamu telah memberitahukan kepada algoritma untuk dibagikan ke lebih banyak orang lagi, sehingga makin banyak orang yang terberkati. Kami juga informasikan kepada Anda bahwa TIK atau TIK melakukan siaran langsung. Mungkin kalau Tuhan berkenan, hampir setiap hari kita akan bergabung dengan para apologet Kristen, di mana di sana terjadi diskusi dialog secara langsung, dan kita dapat belajar tentang firman Tuhan di sana. Oke, kita akan berjumpa pada pembahasan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.